Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis H. Nah, kalau ada soal seperti ini, untuk mencari gradien adalah cukup mudah ya. Nah, kalian bisa meluruskan gambar ini. Nah, kita meluruskan. Ya, nanti ketemu di sini. Ini juga bisa, iya kita teruskan. Nah, ini ketemunya di sini. Ya. Jadi untuk mencari gradien adalah simbolnya M, rumusnya adalah Y per X. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari arah kiri bawah, jadi kalau mengingat ya, kalau seperti ini gradiennya itu adalah positif. Kalau dibalik seperti ini, dia adalah negatif ya. Berarti ini positif ya, positif. Terus Y-nya berapa? Y-nya itu adalah sumbu Y nih yang naik ke atas. 1, 2, 3. Jadi Y-nya 3, X-nya ini 3, X-nya 1, 2, 3, 4. 4-nya ini 4. Jadi jawabannya 3/4. Udah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis H. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, saya pakainya mengingatkan kembali ya. Kalau yang gradiennya ke sini ya, seperti ini bentuknya, dari kanan bawah ke kiri atas itu negatif ya, jangan lupa ya. Kalau lawannya seperti ini itu positif ya, berarti ini negatif ya. Negatif nih nanti. Nah, ini kita gambar saja nah, ini ketemu di sini. Nah, juga begini, seperti itu. Ya. Rumusnya untuk mencari gradien adalah Y per X. Karena dia negatif, kita tulis negatifnya. Y-nya berapa? Y 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Y 4. X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Pak Kiki kok nggak ada min 4/6? Nah, kalian sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Nah, ini ya. Jadi jawabannya D. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut, gradien garis pada gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar seperti ini, ayo Pak Kiki mau tanya sama kalian, ini negatif atau positif ya? Iya benar, ini adalah negatif ya, karena ke arah sini dia negatif. Oke, berarti gradiennya adalah Y per X. Karena dia negatif, berarti kita tulis negatifnya. Y-nya berapa? Nah, Y-nya, nah ini kan ke atas 5 ya. Berarti ini Y-nya 5. Ya, Y-nya 5. X-nya, nah ini sumbu X. Ya, berarti X-nya 2. Jadi jawabannya negatif min 5/2. Nah, ini. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien garis yang melalui titik A 1,3 dan B 5,15. Gampang ya untuk mencari gradien dalam dua titik ya. Rumusnya Y2 min Y1, X2 min X1 ya, seperti itu. Jadi ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Tinggal dimasukin saja ya. Y2-nya 15 dikurang Y1-nya 3. X2-nya 5 dikurang 1 ya. Jadi ini jawabannya ini 12/4 ya, ini 3. Jadi jawabannya 3. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien garis yang melalui titik P min 2 min 7 dan Q 5 min 14 adalah, nah ini sama ya rumusnya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Tinggal kita masukkan ya. Kamu masih ingat ya? Nah, seperti ini untuk yang gradien, mencari gradien di dua titik. Seperti itu ya. Berarti Y2-nya min 14 dikurang. Nah, hati-hati ya. Nah, ini hati-hati nih. Nah, ini tandanya ada 2 ya. Jangan jadiin 1 tandanya. Ya, nanti saja. Jadi ini nih, ini punyanya dia ya. Kalau Y1 itu min 7 ya, seperti itu. X2-nya 5 dikurang X1-nya min 2 juga. Oke, itu. Jadi min 14 ditambah 7, 5 ditambah 2 ya. Kalau ini negatif ketemu negatif positif. Di
Min 14 tambah 7 itu min 7. 5 tambah 2 7. Jadi gradiennya min 1. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien garis B 3/4 jika gradien B sejajar gradien C, maka gradien dari garis C adalah, ingat ya, kalau dua garis sejajar berarti gradiennya sama ya. Berarti untuk soal ini dia sama, berarti ya gradien garis C nya ya 3/4. Ingat ya, kalau sejajar dia sama. Oke. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien garis F 3/4 jika gradien F tegak lurus gradien G, maka gradien garis G kalau sejajar itu sama. Nah, kalau tegak lurus tidak sama ya. Jadi kalau untuk mempermudahnya Pak Kiki biasanya sering memakai dibalik saja. Kalau 3/4 ya dibalik saja jadi 4/3. Nah, seperti itu. Jadi kalau sininya plus ya jadi minus. Kalau sininya minus ya jadi plus. Ya, seperti itu. Mudah kan? Kalau tegak lurus jawabannya D. Perhatikan soal berikut. Gradien dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 9. Nah, kalau untuk mencari gradien ada persamaan garis lurus ini cukup mudah loh ya. Kalau sudah Y ya berarti yang memuat X itu sudah. Ini udah gradiennya. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya A. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien dari persamaan garis lurus X dikurang 3Y sama dengan min 6. Nah, ini hati-hati karena tidak Y ya. Y masih ada X-nya di sebelah kiri. Jadi cukup mudah. Sebenarnya kalau untuk mempermudahnya aja nih, kalau cara Pak Kiki ya, ini kalau nggak ada X sama Y-nya boleh dicoret tak? Boleh aja. Jadi tinggal X min 3Y sama dengan 0. Nah, seperti ini aja, sama aja ya. Terus Y-nya biarkan di sebelah kiri. Nah, X-nya kita pindahin ke kanan seperti itu. Ya, Y sama dengan min X dibagi min 3. Nah, tetap min 3 ya, karena ini kali. Kali di sini jadi bagi. Ya, jadi Y sama dengan ini jadi positif ya. Seperti itu. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi gradiennya adalah 1/3. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis dengan persamaan min 3X, min 5Y, min 20 sama dengan 0. Ini hati-hati nih, ini dua langkah ya. Untuk pertama kita cari gradien dulu. Kita mengabaikan dulu tegak lurusnya. Jadi kita tulis min 3X, min 5Y, min 20 sama dengan 0. Pak Kiki, untuk mencari gradien bukannya kalau konstanta itu boleh diabaikan? Boleh, silakan diabaikan ya. Ini coret saja. Jadi kita tetap min 5Y, Y-nya di sebelah kiri sama dengan X-nya pindahkan ke kanan jadi positif ya. Karena sini negatif pindah jadi positif. Y sama dengan 3X dibagi min 5. Nah, seperti itu. Berarti gradiennya adalah min 3/5 seperti itu. Nah, karena dia tegak lurus, nah hati-hati. Tegak lurus. Nah, ya jangan lupa dibalik ya. Nah, kalau yang negatif jadi positif, kalau misalnya positif jadi negatif. Ini negatif jadi positif. Jawabannya C. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui gradien min 7 adalah. Nah, ini diketahuinya hanya ada gradien. Nah, ingat ya. Kalau cuman ada gradien, nah kita memakai yang ini. Nah, seperti itu ya. Ingat ini, kalau ada hanya gradien ya tinggal kita masukkan. Nah ya, jangan tertukar ya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui gradien 5 dan melalui titik 0,8. Nah, ingat ya, kalau ini yang diketahui gradien ada dan ada titik. Nih hati-hati, kalau depannya 0 seperti ini, nah itu bisa cukup mudah ya. Ini tinggal kita ganti C saja. Ya, jadi kita memakai yang ini. Y sama dengan MX plus C. Jadi Y sama dengan 5X. Nah, karena ini negatif langsung aja negatif. Kalau positif ya positif. Ya, cukup mudah. Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui titik P 4,11
dengan gradien 2. Nah ini cukup banyak nih soal seperti ini karena diketahui nih gradiennya ini 2, berarti ini X1 ini Y1 ya. Nah kita memakai persamaan garis seperti yang ini nih. Nah ya seperti itu, tinggal kita masukkan saja Y min 11 ya, M nya 2, X min 4. Nah seperti itu, karena udah satu tanda tinggal kita eksekusi. Ini tinggal kita kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi 2X min 8 ya, bukan min 4 ya. Jadi Y sama dengan yang lurus 2X min 8 ditambah 11, pindah dia jadi plus ya. Di Y sama dengan 2X min 8 ditambah 11 ya, plus 3. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui P min 2 min 3 dengan gradien min 5. Nih ini sering keluar karena ada diketahui gradien. Ini M nya, ini ada titiknya nih. Ini X1 Y1 ya. Kalian bisa memakai yang ini, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah ini sering keluar nih nak soal seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja. Nah Y1 nya berapa? Min 3 nih, hati-hati ya, minnya jangan, nggak boleh 1 nih, ini minnya dia nih ya. Y1 nya min 3, M nya min 5, X min 2 seperti itu. Jadi ini kita jadikan satu tanda dulu, ini juga jadikan satu tanda dulu, baru kita eksekusi ya seperti ini. Nah ya ini jadi min min, Y jadi plus, ini juga min min, Y juga jadi plus. Kalau sudah seperti ini kita eksekusinya min 5 nya ya. Ini dikali sini, ini juga dikali sini ya. Jadi min 5X min 10, bukan plus 2 loh ya. Biasanya sering salah di situ. Berarti Y sama dengan yang lurus ya. Min 5X min 10 min 3 ya. Jadi jawabannya Y sama dengan min 5X min 10 min 3. Punya utang 10, utang lagi 3. Ya, utangnya 13. Jadi jawabannya C. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,1 dan 6,7 ya. Ini ada 2 titik, nggak ada gradiennya nak. Ya, jadi ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kita jawab ya. Pertama, nah sudah ya, dituliskan nih sama kayak tadi sudah. Nah ini dia, kita memakai yang ini nak ya. Jadi di sini Pak Kiki jadi yang keempat ya, Y1, Y2 min Y1, X1, X2 min X1. Nah kalian tinggal dimasukkan saja. Nah untuk hati-hati tuh, untuk X1 nya negatif 3 tuh jadi nanti plus ya. Nah seperti itu ya, dia jadi plus ya, 7 dikurang 1 seperti itu. Kalau sudah tinggal dikalikan nak. Jadi ini nih, ini semua dikalikan yang ini dikalikan yang ini. Nah, terus nanti yang ini nih dikalikan yang ini ya. Tuh udah ada di sini nih. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tinggal dikalikan saja ini ya. Jadi ini tinggal dikalikan, ini tinggal dikalikan saja. Nah, sudah dapat ya, sudah dapat. Nah, seperti itu ya. Tinggal dipindahin semuanya. Karena apa? Karena nggak mungkin ini 9X, karena kita kan dapatnya 6X ya. Nah, jadi 6X nya positif, jadi otomatis Y nya pindah nanti seperti itu ya. Jadi jawabannya yang plus 27. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan persamaan garis lurus berikut. Persamaan garis lurus G adalah, nah ini ada titiknya nih. Berarti kalau ada titiknya ini berarti titiknya 3,0. Berarti ini titiknya 0, min 4. Berarti kalau persamaan garis melalui 2 titik, berarti rumusnya seperti ini dong Pak Kiki ya. Kayak seperti ini nih. Nah pakai yang seperti ini dong Pak Kiki.
Ya, ini bisa dikerjakan. Cuma lama loh ya. Pak Kiki punya ide nih. Kalau untuk soal seperti ini nih, lihatin aja ini kan sumbu X ya. Nih 3, berarti ini Y-nya min 4. Nah, untuk cara mudahnya kita tukar saja. Jadi itu kan di situ Y-nya min 4, itu min 4 itu dijadiin X. Nah, terus X-nya 3 dijadiin Y. Nah, sama dengannya 3 kali aja, min 4 kali 3 berarti min 12, seperti itu. Ya, jadi untuk lebih mudahnya berarti min 4X plus 3Y plus 12. Nah, dia pindah ya. Nah, coba lihat ada jawabannya di mana. Nah, ini ya jawabannya nih. Nah, cukup mudah ya. Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui titik min 6, 1 dan sejajar garis 5X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Nah, soal seperti ini kita cari gradiennya dulu ya. Cari gradiennya dulu dari persamaan garis lurusnya. Jadi 5X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Pak, konstantanya untuk mencari gradien boleh dicoret dulu atau diabaikan? Boleh, silahkan. Ya, ini tetap di sini. Nah, ini pindah jadi min. Nah, berarti Y sama dengan min 5X dibagi min 3. Di Y-nya min sama min jadi plus ya, 5/3X. Jadi M1-nya adalah 5/3. Karena M1 itu, maaf, karena M1 itu tegak sejajar, berarti dia sama M2-nya ya. Nah, jadi M2-nya itu ya 5/3. Nah, kita masukkan kalau sudah dapat. Ini kan X1 Y1. Nah, ya ada gradien, ada titik. Nah, jadi rumusnya iya benar seperti ini. Ya, cukup mudah loh, tinggal dimasukkan saja Y min 1, lihat tuh Y1-nya 1, M-nya 5/3, X min 6. Nah, ini harus hati-hati, ada 2 tanda. Kita selesaikan dulu. 5/3 X plus 6. Nah, kalau ada pernya seperti ini, nah untuk mempermudah tinggal kita kalikan aja semuanya dengan 3. Ya, karena di sininya 3. Jadi ini 3Y min 3 ya. Nah, ini tinggal 5 ya, udah hilang. Nah, yang dalam kurung nggak usah pakai dikali. Ya, karena 5/3 itu sudah mewakili yang di dalam kurung seperti itu ya. Jadi 3Y min 3 ini tinggal kita kalikan ya. Di 5X plus 30. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat soalnya maunya apa dia. Oh, katanya saya mau pindahin ke sini ya, nggak muat ini. Nah, jadi 3Y min 3 sama dengan 5X plus 10. Nah, ini 3X salah nih, orang 5X ya. Nah, 5X nya positif, berarti pindah ke sini semua, berarti sini 0, nggak apa-apa. Ya, 3Y pindah jadi min, berarti ini plus 10 tetap. Nah, ini 3Y jadi plus, jadi 0 sama dengan 5X min 3Y plus 33. Nah, ya, jadi jawabannya A. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Persamaan garis lurus yang melalui titik 4 min 6 dan tegak lurus garis 9Y sama dengan min 3X plus 12. Ya, kita cari gradiennya dulu ya. Nah, kita cari dari gradien dulu, jadi 9Y sama dengan min 3X plus 12. Nah, Pak, konstanta boleh diabaikan? Boleh, silakan. Berarti wah, ini cukup mudah loh, sudah bergeser semua. Y sama dengan min 3X dibagi 9. Ini kita sederhanakan ya. Jadi Y sama dengan sama-sama dibagi 3. Nah, berarti M-nya satunya sama dengan min 1/3. Karena dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus, berarti tinggal kita balik. Kalau min dia jadi plus ya. Gitu, seperti itu. Ya udah, kita punya gradien 3. Kita punya titik ini X1 Y1 ya, tinggal kita bedanya cuman di sini aja nak ya, di sini aja untuk sejajar sama tegak lurusnya. Ya, kalau tegak lurus dia gradiennya putar balik. Nah, kalau sejajar dia sama ya, tinggal ini kita masukkan ini yang ada gradiennya dan satu titik ya. Y min 6, M-nya 3, X min 4. Y plus 6 3X dikali ya min 12. Nah, seperti ini kita lihat ke soal maunya apa dia. Nah, ya. Nah,
coba di sini ini tinggal habis, coba 3x berarti ini min y min 12 min 6. Nah coba 3x min y min 18. Nah ada nggak? Wah Pak Kiki nggak ada Pak, itu plus. Ya udah berarti sini kita pindahkan, sini 0 nggak ada semua nih, kita tinggal pindahkan. Jadi ini tinggal min 3x min y berubah jadi plus, min 18 juga jadi plus, sama aja ya. Jadi jawabannya B. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Diketahui titik P 1,5, Q-nya min 2 min 1, dan R-nya nih ya, R-nya 3,A. Jika PQR terletak pada satu garis lurus, maka nilai A, wah ini hati-hati ya. Nah sebenarnya sama nak ya, X1-nya 1, Y1-nya 5 tuh untuk yang P, ini untuk yang Q, ini untuk yang R. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya, yang melalui 2 titik sama nih, Y3 dikurang Y2, Y2 dikurang Y1, X3 kurang X2, X2 kurang X1. Tinggal kita masukkan saja. Nah seperti ini ya, kalian bisa mencobanya kembali. Nanti kalau misalnya ada beda atau apa, bisa melihat ini kembali ya. Nah itu dia jadi plus. Nah, jadi plus ya, itu min 1 min 5 min 6, 3 jadi plus 5, min 2 min 1 jadi min 3, tinggal dikalikan saja ya. Min 3 dikali A plus 1, min 6 dikali 5, kali silang tuh ya, karena sama dengan bisa kok dikali silang ya. Seperti itu, ini tinggal dikalikan saja ini. Nah, tinggal dikalikan seperti itu ya. Di min 3A, min 3 jangan plus 1, jadi min 30. Min 3 nya pindah ya, jadi plus. Oke, sama dengannya tetap lurus. Jadi dia min 27, punya utang 30, baru bayar 3 ya. Jadi min 27 dibagi min 3, tetap ya, itu kan kali pindah jadi min, bukan jadi plus loh. Min 3 nya di A nya 9. Cukup mudah. Perhatikan soal berikut. Seorang agen bakso dapat menjual 300 bakso per hari dengan harga 2.000 per bakso. Jika ia ingin menurunkan harga bakso menjadi 1.500 per bakso, maka agen tersebut mampu menjual 400 bakso per hari. Model permintaan linearnya adalah, soal ini adalah soal yang sehari-hari, soal sehari-hari, kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus ya. Oke, kita jawab. Misalkan X1 nya 300 untuk baksonya, Y1 nya 2000 untuk harganya, X2 nya 400 untuk baksonya ya, jangan ketukar. Nah, di Y2 itu harganya, kita masukkan ke rumus ini ya, tinggal kita masukkan saja. Kamu nanti soal ini kamu bisa mengulangnya ya, mengulang sambil melihat video. Kalau sudah bisa ya kita cocokkan saja ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, gampang lah ya, tinggal dimasukkan. Ini tinggal dikali silang ya, 100 dikali Y min 2000, jadi ini dikalikan dengan sini ya, dikalikan. Kalau ini dikalikan dengan sini. Nah seperti ini ya. Nah ini nanti tinggal dikalikan nih. Nah, tinggal dikalikan. Nah, seperti itu ya. Dapat. Nah karena ini kan kayaknya banyak banget ya nol-nolnya ya, kita untuk sederhanakan saja ini. Ini bisa dibagi 100 saja deh ya, biar nolnya nanti hilang 2 nih, 2 nih, 2 nih, 2 nih, 2 seperti itu ya. Nah, seperti itu dia jadi dapat 1Y, berarti Y ya, min 2000 sama dengan min 5X plus 1500, sama dengannya tetap lurus seperti itu ya. Tinggal kita pindahkan 2000 nya jadi plus. Nah kita dapatkan seperti ini. Ini adalah model permintaan linearnya. Jawabannya adalah D. Mudah kan?